Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ghazwatu Uhud adalah kekalahan kafir Mekah di perang Badar, melukai hati mereka benar-benar. Maka dengan kekuatan 3.000 orang mereka menyerang Madinah. Maka Rasulullah menyatakan kepada kaum muslimin, kita berangkat ke Uhud. Di sanalah kedua barisan berhadapan. Rasulullah berpesan, apapun yang terjadi, kamu wahai barisan panah tidak boleh meninggalkan tempat ini. Setelah memulai pertempuran, maka kelihatan barisan muslimin beroleh kemenangan. Ghazwah Uhud, yaitu perang Uhud, adalah kekalahan kafir Mekah di perang Badar. Naku kata lu bahawa perang Badar kafir-kafir Mekah nyoji luka ate bagi kafir-kafir Mekah yang kata lu bak perang Badar yang kau ikut. Maka bahawa kekalahan awaknya kafir-kafir Mekah muno bak perang Badar, maka dikumpul pasukan di kafir-kafir Mekah dengan kekuatan dari bedro tentera. Dengan kekuatan dari bedro tentera, maka kafir-kafir Mekah muno mereka menyerang Madinah, yaitu dia serang Nanggro Madinah. Maka Rasulullah menyatakan kepada kaum muslimin, maka Rasulullah pegah pesan bak mandum urus Islam di Nanggro Madinah yang ikut dalam perang. Kita berangkat ke Uhud, gedanya mandum-mandumnya dah berangkat Uhud, yaitu tujuan berangkat Uhud karena kata berita di kafir-kafir Mekah dibawa pasukan dari Bedro untuk serang Madinah. Maka Rasulullah ni apa ke dia bak kaki gunung Uhud. Di sanalah kedua barisan berhadapan di gunung Uhudnya ke, di kaki gunung Uhudnya. Bandua barisan kaum muslimin di Madinah dan barisan kafir dari Mekah nyo musapat, yaitu di Uhud untuk bertempur. Ini ke merupakan bandua barisan tersebut. Rasulullah berpesan, Rasulullah yaitu pegah barisan untuk Islam, apapun yang terjadi, pemantang yang terjadi bak perang itu, kamu wahai barisan panah, hai kata yang barisan panah, tidak boleh meninggalkan tempat ini. Hanjit minah pada tempatnya, hanjit tinggal tempatnya. Setelah mulai pertempuran, watai kali perang yang muno, maka kelihatan barisan muslim beroleh kemenangan hingga talulum kafir Nanggro Mekah muno bawa perang Uhudnya, maka urus Islam menang, yaitu beroleh kemenangan. Nah, urus Islam bawa ka menang. Barisan panah lupa pesan Rasulullah, maka barisan yang bawa panah muno lupa tuai kepada pesan Rasulullah karena pemantang yang terjadi khusus bak pasukan panah kepesan Rasulullah hanjit minah pada tempatnya. Lalu meninggalkan tempat ini minah kata woi pada pesan Rasulullah hang di minah pada tempatnya bina pasukan barisan panah akan merebut harta perang. Pakai ni minah awaknya karena menurut kafir kata lu mati, maka harta rampasan cukup jaya, maka pasukan panahnya muno yang minah di Rasulullah jiplum, yaitu harta rampasan perang. Maka datanglah musuh dari tempat barisan panah tadi, maka musuh hidang ijak muno pasukan panah yang minah di Rasulullah, sehingga dia pasukan panah muno kai minah. Maka itu menglah renan, yaitu musuh-musuh yang kait muno Yakob kembali, yaitu urus Islam karena kosong rot pasukan panah muno yang diminah di Rasulullah hingga awaknya tua pada putra Rasulullah hingga minah tempat tersebut menyerbu sehingga pasukan Islam porak-poranda diserbu untuk bina kafir-kafir yang kait muno yang kata lu alenya bak pasukan panah muno hana leurun kayak cok harta rampasan, maka kita merenan iserbu dalam urus Islam sehingga bak watenya urus Islam kacau balau. Kacau balau porak-poranda bak watenya urus Islam
bawa perang Uhud. Mereka menyerang dengan tujuan akan menghabisi nyawa Rasulullah. Alanya yaitu kafe-kafe muno yang tujuan tidak pada perang untuk ini habis nyawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan awalnya untuk tidak habis nyawa Rasulullah. Tujuan awalnya muno sehingga Pak pada panah muno yang kosong yang diminah oleh Rasulullah hingga minah awaknya baik dalam pasar, maka awaknya dan diserbu barisan-barisan Islam hingga barisan-barisan Islam awaknya porak-poronda kacau balau. Mereka menyerang dengan tujuan akan menghabisi nyawa Rasulullah. Serang lewatnya tujuan muno ini membunuhnya Rasulullah. Ini pabehnya nyawanya Rasulullah. Yang tujuan awak kafir hingga Irwan. Dan mereka telah yakin lalu menyerangkan Muhammad. Nawaknya kaya yakin dari waktu itu dekat hanali pasukan panah amun kaya itu ada pasal pasti tadi Muhammad itu kali dia kafir kaya yakin. Muhammad telah terbunuh. Allah memeliharanya. Bagi Muhammad nyoka kata temu pamati bikin kafir sedangkan Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah Taala. Dan tetap memberi pimpinan dan tetap beri pimpinan kepada barisan-barisan Islam. Akhirnya pasukan musuh akan kembali ke Makkah. Akhirnya pasukan musuh kafir Makkah Talusyid hingga awaknya dikembalilah ke negeri Makkah yang hana mati bak perang Uhud. Tidak meneruskan rencana akan menghabisi Madinah. Yaitu hana lijadah yaitu teruskan rencana awalnya untuk serang Nanggro Madinah. Sungguh berat yang dialami Rasulullah dalam perang Uhud. Cukup nabrak yang dialami oleh Rasulullah dalam perang Uhud. Ini luka berat di bagian mukanya hingga Rasulullah yaitu hingga luka bak muka waktu perang Uhud. Patah giginya dan patah gigonya Rasulullah. Hingga para sahabat menariknya dari sebuah lubang yang beliau jatuh sehingga waktu perang Uhudnya Rasulullahnya jatuh dalam lubang ataupun dalam luhu yang dicok di para sahabat ditarik dalam Rasulullah daripada lubang tanah muno ataupun daripada kulam ataupun daripada abu. Di perang Uhud ini tewas 20 tentera musuh. Yang perang Uhudnya 22 mati yaitu kafir. Dan syahid lebih 70 orang. Kafir yaitu mati 22. Orang Islam syahid lebih daripada 70 pakon. Karena muno yang pesan dari Rasulullah pasukan panah muno hang diminah pada tempatnya hingga awaknya diminah pada tempatnya yang rebut rampasan perang. Maka kita maulah musuh muno sehingga pasukan orang Islam muno kacau balau hingga porak-poranda. Maka bawatanya matilah kafir dari Mekah muno 20 dan syahid lebih 70 orang Islam termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk salah satu yaitu perang Uhudnya syahid yaitu Sayyidina Hamzah anak Abdul Muttalib yaitu ayahwa Nabi yang termasuk syahid ayahwa Rasulullah ayahwa Nabi Muhammad yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang mereka cincang tubuhnya ukuran dicincang tubuh Hamdahnya di awak kafir ditek-tek akhirnya musuh dikejar lagi sampai di Hamra hingga musuhnya dipujuk di Uru Islam tapi itu Hamra. Mereka terus ke Mekah hingga kafirnya hingga Iwo udah ke Mekah. Adalah peperangan Uhud ini memberikan pelajaran bagi umat Islam. Maka perang Uhudnya jika kita bawa pengalaman, jika kita bawa pelajaran bagi urut-urut Islam bahwatanya agar patuh kepada pemimpin supaya patuh kepada pemimpin. Yang karena mono pasukan panah yang diminah oleh Rasulullah hingga minah yang rampasan perang hingga pasukan kafir jika mengeret pasukan panah mono yang hanali. Dan jangan mudah dipengaruhi oleh keadaan dan mudah dipengaruhi keadaan.
adalah pasukan kafir Quraisy, dan naga pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan pasukan Islam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan pasukan Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang menyerang dari pos yang ditinggalkan oleh barisan panah ialah Khalid bin Walid pada waktu ia belum masuk Islam. Dan sedangkan yang komandan yang serang yaitu pos, yaitu pasukan panah yang kait tinggal yaitu rempatan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bakwatenya Khalid bin Walid galem di damang Islam. Yang bakwatenya Khalid bin Walid galem damang Islam, dudo baru damang Islam Khalid bin Walid. Sehingga watekan damang Islam Khalid bin Walid, maka watekan ribut negara Madinah dari Rasulullah, maka Khalid bin Walidnya gebuh ke panglima perang dari Rasulullah yang gejuluk ataupun yang gehoi dari Rasulullah, yaitu Saifullah. Saifullah nan Khalid bin Walid watekan yang kagak damang Islam yang ngejut ke pimpinan perang watekan serang nanggro Madinah. Nanggro watekan serang ya rebut nanggro Makkah. Wallahu a'lam bishawab.